Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di kelas PKWU ya. Untuk kelas 12, kita bertemu lagi di materi masih sama, yaitu di bab kerajinan. Nah, setelah kalian membuat yang LK9 mengenai biaya produksi kalian gitu ya. Jadi, yang akan kalian buat itu harus membutuhkan berapa banyak gitu biayanya. Jadi, produk yang akan kalian buat juga menentukan biayanya. Nah, materi kali ini yaitu membahas tentang media promosi dan juga konsinyasi. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di papan tulis gitu ya. Jika kalian sudah mengerjakan LK9 baru boleh ke sini ya, karena masih bersambung juga gitu. Nah, materi yang pertama itu mengenai media promosi produk kerajinan. Nah, kenapa sih kita harus melakukan promosi gitu? Jadi sudah sangat jelas ya. Kan kita sudah selesai membuat produknya, maka langkah yang berikutnya adalah menjual produknya. Bu, misalkan beneran dijual nggak produknya? Untuk kondisi saat ini itu nggak usah ya. Tapi kalau misalkan untuk tahun-tahun sebelumnya itu memang beneran dijual gitu. Jadi bikinnya itu bahkan bukan hanya satu, dibatasinya itu minimal kalau tidak salah 20 atau 30 gitu dan harus terjual. Tapi kalau untuk saat ini itu nggak usah. Jadi kalian hanya cukup membuat media promosinya sebagai contoh aja gitu, tidak beneran dijual karena kebanyakan dari kalian hanya membuat prototipenya aja atau produknya itu hanya satu buah. Nah, tujuan dari kita melakukan promosi ini adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli. Jadi minimal walaupun pembeli tersebut belum tentu membeli produk kita, tapi seenggaknya pembeli itu tahu bahwa ada produk kita gitu, ada produk kita dan suatu saat pada saat pembeli itu membutuhkannya bisa membeli produk kita kayak gitu, dan membuat pembeli membeli produk. Jadi yang pertamanya itu tujuan utamanya itu hanya mengenalkan saja, tetapi pada suatu saat pembeli tersebut butuh produk kita itu baru membeli produk kayak gitu. Itu tujuan utama dari promosi. Nah, untuk melakukan promosi itu bisa menggunakan strategi pemasaran atau bauran pemasaran yang selalu dijelaskan di setiap tingkat. Jadi di kelas 10 dan kelas 11 juga kalian sudah pernah belajar ini, yaitu mengenai 4P. 4P itu isinya adalah produk, place, price, dan promotion. Nah, yang pertama itu adalah produk. Jadi strateginya itu adalah membuat produk itu semenarik mungkin dan produknya itu harus dibutuhkan oleh pasar sasaran kalian. Jadi kalau pasar sasaran kalian itu adalah remaja misalkan yang menurut kalian membutuhkan tote bag, ya bikinnya tote bag gitu. Jangan bikin gamis yang untuk ibu-ibu misalkan, ya itu nggak akan cocok untuk remaja. Jadi disesuaikan produknya dengan pasar sasaran kalian. Yang pertama itu. Yang kedua adalah place, tempatnya. Jadi tempat ini mempengaruhi harga. Jadi sangat mempengaruhi harga. Kalian kan sangat beda ya kalau misalkan kalian jual satu produk di pasar Tongeng misalkan, dijual sama di supermarket, harganya itu terkadang sangat jauh berbeda gitu. Padahal produknya sama. Produk misalkan buah-buahan atau produk sejenis lah, itu pasti harganya itu bakal jauh berbeda gitu. Jadi tempat juga sangat mempengaruhi harga. Kalian mau jualnya di mana, baru tentukan harganya berapa gitu. Yang ketiga, price. Jadi kalau saat menentukan harga sesuai yang sudah dipelajari di video sebelumnya, yaitu di LK9, jadi harus di atas BEP. Nah, masih ingat ya BEP itu apa? Break even point atau titik impas. Jadi harus di atas modal persatuan produk kalian. Kalau misalkan untuk membuat spidol ini butuh 5.000, misalkan satu spidol modalnya 5.000, maka kalian ngejualnya harus di atas 5.000, nggak boleh di bawah 5.000. Nah, 5.000 itu adalah BEP-nya atau titik impasnya. Jadi saat menentukan harga harus di atas BEP atau titik impas. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Jadi sebagus apapun produk kita, kalau misalkan pasar sasaran kita tidak tahu bahwa kita itu menjual produk, maka akan percuma, nggak akan ada yang beli. Maka harus dilakukan promosi. Nah, itulah tujuan dari promosi yang Ibu sebutkan tadi gitu. Nah, materi yang berikutnya itu mengenai respon pembeli. Jadi saat kita sudah melakukan promosi, maka pembeli itu akan merespon dengan 4 cara. Yang pertama itu adalah perhatian atau attention. Jadi jika kalian mempromosikan produk kalian itu menarik, maka kalian akan mendapatkan perhatian dulu dari pembeli. Jadi pembeli itu ingin mengetahui produk kalian. Contohnya kayak gini ya, dulu pernah ada yang mempromosikan event musik, kalau nggak salah itu event musik, tapi iklannya itu cuman promosi awalnya hanya memajang foto
gambar kosong hitam di Instagram dengan tulisan musik apa atau event apa secara serentak bersamaan di akun-akun influencer misalkan yang berpengaruh. Dengan promosi seperti itu saja orang-orang akan bertanya-tanya, ini maksudnya apa, event apa gitu. Itu kan sudah muncul ketertarikan ya. Terus tadi perhatian sudah dapat, terus ketertarikan itu muncul yang tadi karena adanya promosi yang menarik. Terus yang berikutnya yang ketiga keinginan atau desire. Jadi untuk mengetahui acaranya itu acara apa atau produknya itu produk apa, gunanya untuk apa. Terus biasanya keinginan ini akan timbul kalau misalkan dibutuhkan, itu misalkan si pembelinya itu akan ingin memiliki produk tersebut gitu. Jadi biasanya mulai nanya-nanya berapa harganya, kalau misalkan beli banyak bisa dikurangi enggak, kan suka ada pembeli yang seperti itu ya. Berarti pembeli itu sudah sampai di tahap responnya itu ketiga, keinginan gitu. Jadi sudah ingin memiliki produknya. Terus yang keempat, kalau misalkan sudah terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, baru dilakukan dengan tindakan atau action. Jadi tindakannya itu ada kegiatan tadi membeli produknya. Jadi dimulai dulu dari awal, kita menarik pembeli dulu. Ciri dari promosi itu ya agar terjadi perhatian. Yang penting tahu dulu aja, walaupun misalkan nggak beli nggak apa-apa, yang penting tahu aja dulu produk kita. Terus kan mulai tertarik, mulai ingin memiliki produk tersebut dan pasti membeli, seperti itu. Itu respon dari pembeli. Sekarang kita ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai media promosinya. Tadi kan kita sudah tahu ya bahwa responnya itu seperti ini. Terus media promosi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menarik pembeli? Yang pertama itu adalah dengan above the line. Jadi above the line ini bisa menggunakan iklan di surat kabar, di media cetak ya, iklan di televisi ataupun iklan di radio. Jadi yang konteksnya itu memang yang dulu suka dilakukan gitu, yang klasik ya. Jadi cara-cara yang masih klasik menggunakan surat kabar misalkan, walaupun sekarang surat kabar juga sudah beralih ke elektronik gitu, tapi masih bisa ikut iklan di surat kabar. Yang berikutnya, yang kedua itu ada below the line. Nah, kalau below the line ini dengan memanfaatkan event atau acara yang sesuai dengan produk kalian. Contohnya seperti ini, saat kalian memproduksi pakaian, misalkan ya, memproduksi pakaian dengan desain punya kalian sendiri, dengan merek punya kalian sendiri, maka kalian bisa ikut mempromosikannya misalkan dalam peragaan busana. Nah, suka ada kan ya peragaan busana merek tertentu atau desainer tertentu. Nah, itu untuk salah satu ciri dari promosi below the line dengan memanfaatkan event atau acara. Misalkan kalian punya produknya itu pensil gambar misalkan, atau spidol warna atau apa yang bisa dipakai menggambar. Terus kalian mengadakan lomba gambar, maka lomba gambar itu adalah salah satu cara dari below the line dengan memanfaatkan event atau acara. Nah, yang berikutnya ya, selain dari above the line dan below the line juga ada satu cara lagi yang sekarang di saat situasi pandemi itu sangat digunakan ya, yaitu cara dengan menggunakan media sosial. Jadi iklannya itu kebanyakan di media sosial, dan media sosial juga tidak terlalu membutuhkan biaya yang sangat tinggi ya, tidak seperti above the line gitu. Jadi cara yang ketiga itu dengan memanfaatkan media sosial. Nah, itu mengenai media promosi. Sekarang kita masuk ke sistem penjualannya. Jadi penjualan juga mempengaruhi media promosi. Jadi kalau kalian mau pakai media sosial, misalkan mau pakai media sosial jualannya, ya berarti bikin kontennya atau bikin media promosinya sesuai. Kalau misalkan bikin di Instagram, ya berarti bikin poster, bikin video pendek apa gitu yang bisa mempromosikan produk kalian. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai sistem konsinyasi, ya berarti disesuaikan media promosinya. Nah, apa itu sistem konsinyasi? Sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan. Jadi pihak lain di sini ada dua ya. Biasanya itu toko. Jadi pemilik toko atau ya pemilik tokonya yang menjadi pihak lain untuk menjualkan produk kalian, sedangkan kalian itu biasanya sebagai pemasok. Nah, konsinyasi itu berisikan perjanjian. Jadi kalian hanya menitipkannya saja. Nah, apakah media promosi yang harus kalian sediakan juga sama atau beda gitu dengan media yang lain? Itu jawabannya beda, karena kalau menggunakan konsinyasi, kalian bisa menggunakan media promosinya X banner misalkan, bisa menggunakan rak yang sudah ada merek kalian. Kalau kalian suka ke warung misalkan ya, di warung itu kan suka ada tulisannya. Misalkan Ciki apa yang raknya satu apa sih namanya? Raknya satu khusus Ciki itu ya. Atau misalkan
kalian lihat kulkas yang mereknya memang merek es krim itu atau merek minuman itu. Nah, itu salah satu ciri dari konsinyasi. Jadi media promosinya nanti bentuknya kayak gitu kalau konsinyasi. Nah, jadi informasi yang harus ada dalam konsinyasi ini, jadi nanti konsinyasi itu dibikinnya dalam surat perjanjian. Tuh di LK10 udah ada ya surat perjanjian. Nah, apa saja yang harus ada di dalam surat perjanjian tersebut? Yang pertama itu adalah nama pihak pemilik barang atau disebutnya itu konsinyor. Jadi kalian itu sebagai pihak konsinyor karena kalian yang memiliki barang dan kalian yang akan menjualnya gitu. Itu disebutnya konsinyor. Sedangkan nama pihak yang dititipi barang yang punya tokonya tadi itu disebutnya konsinyi. Nah, harus ada kedua data ini antara konsinyor dan juga konsinyi. Nah, isinya apa aja? Isinya itu kayak gini. Jadi nanti kalian buat ya di LK10. Tugas yang berikutnya itu mengenai surat perjanjian konsinyasi. Setelah LK9 kalian buat yang ini seperti biasa di buku catatan PKWU, format kasarnya kayak gini, tapi isinya itu bisa terserah kalian. Atasnya itu judulnya surat perjanjian konsinyasi, yang bawahnya itu untuk konsinyor dulu, berarti untuk kalian dulu. Yang bertanda tangan di bawah ini nama kalian, alamat, nomor telepon. Jadi namanya dalam kurung misalkan hanya Andi misalkan. Andi dalam kurung CV apa atau UD apa atau PT apa gitu. Jadi kan kalian sudah punya nama perusahaan di LK9 itu kan kalian disuruh bikin nama perusahaan. Nah, nama kalian terus nama perusahaannya. Terus alamat Andi ini ya, terus nomor teleponnya. Selanjutnya disebut pihak pertama atau konsinyor. Jadi konsinyor itu adalah pihak pertama. Nah, yang berikutnya di sini kan data yang harus ada yang kedua itu nama pihak yang dititipi barang atau konsinyi. Nah, kalian juga tulis namanya, boleh ngarang ya kalau untuk yang kedua ini. Untuk nama tokonya misalkan siapa ya? Budi misalkan, Gus Andi Budi. Budi, alamat di mana, nomor telepon. Misalkan di sini ditulis Budi. Dalam kurung toko apa gitu. Nah, toko apa? Alamatnya di mana, nomor teleponnya. Selanjutnya disebut pihak kedua atau konsinyi. Nah, yang berikutnya di sini nama dan keterangan teknis barang. Di atasnya kayak gini dulu ya. Untuk selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua memiliki perjanjian kerjasama sebagai berikut. Nah, di sini satu baru pihak pertama akan menitipkan tote bag, misalkan akan menitipkan barang berbentuk tote bag sejumlah sekian pada waktu sekian sampai sekian gitu. Jadi dikasih jarak berapa lama konsinyor ini akan menitipkan barang pada konsinyi kayak gitu. Jadi setelah menjelaskan nama barang, menjelaskan jumlahnya berapa banyak yang dititipkan, dan juga menjelaskan waktu konsinyasinya gitu, menitipkannya berapa lama. Terus yang berikutnya nama dan keterangan teknis barang, ini udah ya. Yang keempat itu ketentuan penjualan. Nah, misalkan di yang nomor 2 ketentuan penjualannya, pihak kedua atau konsinyi harus membantu promosi pihak pertama gitu. Jadi maksudnya membantu menjualkan gitu, bukan hanya nyimpen doang gitu, tapi membantu menjualkan, ngasih informasi bahwa di sini ada produknya pihak pertama gitu. Nah, yang berikutnya yang kelima ketentuan komisi. Nah, dituliskan juga di sini ketentuan komisi, misalkan pihak pertama akan mendapatkan sekian persen dari hasil penjualan dan pihak kedua akan mendapatkan sekian persen dari hasil penjualan gitu. Jadi dijabarkan secara jelas oleh kalian, bahasanya itu terserah kalian ya. Kalian kalau misalkan mau lebih bagus bisa lihat contohnya di Google, di situ juga ada banyak contoh surat konsinyasi, bisa kalian pakai yang perlunya saja. Nah, setelah dirasa sudah cukup semuanya mengenai isi dari surat perjanjian, kalian tinggal tutup aja. Demikianlah surat perjanjian ini dibuat agar disepakati oleh kedua belah pihak dan lain-lain gitu. Silahkan kalian tuliskan saja sendiri ya kata-katanya. Terus di bawahnya ditulis perjanjian ini dibuat pada hari apa, pada tanggal apa, bulan apa, tahun berapa. Baru aja ditutup. Nah, yang ini perjanjian ini kami buat pada tanggal berapa gitu. Terus ditutupnya ditandatangani sama pihak pertama yang konsinyor tadi oleh kalian. Jadi kalian tanda tangannya di sini di pihak pertama. Dan juga di pihak kedua konsinyi, ima tanda tangan sahawe nunggu di tadinya yang pemilik toko gitu. Itu boleh agak-agak ngarang
karena kalian tidak benar-benar melakukan konsinyasi ya, tapi minimal bisa membuat surat perjanjian konsinyasi. Nah, seperti itu untuk video kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang LK10 gitu ya. Setelah kalian mengerjakan LK9, seperti biasa yang tadi sertakan, gak usah sertakan tanda tangan kalian ya, karena sudah ada kalau yang untuk tugas yang sekarang. Sudah segitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.